Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah para santri-santri sekalian, kita bertemu lagi di video selanjutnya dalam kajian Nahwu dan Shorab. Panduan kitabnya Kitab Muntaha. Alhamdulillah kemarin kita sudah berkenalan sedikit tentang bahasa Arab dan kaidah bahasa Arab, urgensi mempelajari bahasa Arab. Lalu kita sudah mengenal sedikit masuk ke dalam pembahasan, yaitu bahwasannya kata atau kalimah dalam bahasa Arab, artinya kata, itu terbagi kepada 3. Yang pertama fi'il, kedua isim, ketiga harf. Ya, masih segar di ingatan kita dan masih ada tulisannya juga, catatannya masih ada. Untuk melanjut kepada bab selanjutnya atau subbab selanjutnya, yaitu halaman 14 dari kitab Muntaha, cara mengidentifikasi isim, fi'il, dan harf. Cara mengidentifikasi isim, fi'il, dan harf. Mengidentifikasi atau mengenali, ya. Mengidentifikasi itu mengenali. Bagaimana kita bisa mengenali suatu teks dalam bahasa Arab, lalu kita bisa menentukan, oh yang seperti ini bentuknya adalah pasti fi'il, yang seperti ini modelnya adalah isim, yang begini pasti harf. Bagaimana caranya kita bisa mengenali atau bisa menentukan ini fi'il, isim atau harf? Nah, itu yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Seperti contohnya, misalkan kalau kita analogikan, seorang polisi ketika ingin menangkap terduga tindak kriminal atau tersangka, dia harus mengidentifikasi terlebih dahulu si tersangkanya. Sebelum menangkap, setelah diintai dari jauh, dia harus mengidentifikasi dulu benar atau tidak inilah orang yang dicarinya, itu orang yang disangka atau diduganya, khawatir salah tangkap. Nah, baru setelah dia mengidentifikasi lalu mengkonfirmasi 100% kemiripan dengan wajah yang tersangka itu, atau sudah dikenali bahwasanya ini tersangkanya, baru boleh polisi menangkap tersangka tersebut. Sebelumnya tidak boleh. Begitu juga dengan bahasa Arab. Teks dalam bahasa Arab, sebelum kita mencoba untuk memahami dan menerjemahkannya ke dalam bahasa kita atau memahaminya, kita juga perlu mengidentifikasi terlebih dahulu, perlu mengenali terlebih dahulu tiap kata yang ada dalam teks tersebut. Ya. Bagaimana maksudnya? Maksudnya kita harus kenali apakah ini fi'il, apakah ini isim, apakah ini harf. Kemarin kita sudah sedikit mengetahui apa itu definisi isim, fi'il, dan harf. Ya. Tujuannya apa kita mengenali terlebih dahulu atau mengidentifikasi terlebih dahulu isim, fi'il, dan harf? Agar kita tidak salah dalam memahami dan memaknai suatu teks dalam bahasa Arab. Seperti tadi polisi, agar tidak salah tangkap. Begitu. Barangkali itu hikmah daripada perlunya mengidentifikasi atau mengenali terlebih dahulu suatu teks atau kata itu termasuk daripada golongan fi'il, isim, atau harf. Yang pertama adalah mengidentifikasi isim atau mengenali isim. Kalau ada teks dalam bahasa Arab, misalkan zahaba Zaidun ilal masjidi, kita harus kenalin yang mana yang isim, yang mana yang fi'il, yang mana yang huruf, yang mana yang harf, ya kan? Nah, sekarang kita kenali yang isim dulu. Bagaimana cara kita mengenali isim dulu? Misalkan contohnya saya tulis ya.
masjidi. Dari kalimat ini, zahaba Zaidun ilal masjidi, kita mau mengidentifikasi, ya, dari kata-kata ini kan ada berapa kata? 1, 2, 3, 4. Dari keempat kata ini kita mau mengidentifikasi mana yang tergolong isim, mana yang tergolong fiil, mana yang tergolong harf. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah tentang bagaimana cara mengidentifikasi isim terlebih dahulu, ya. Mengidentifikasi isim, cara mengidentifikasi isim, cara yang asalnya atau cara termudahnya adalah kita lihat apakah dalam kata tersebut ujung katanya itu berharokat tanwin, ya, apakah itu fathatin, apakah itu kasroten, apakah itu dhammaten, nah, atau sebelumnya awal kalimat itu atau awal kata itu didahului dengan alif lam. Nah, ini dua cara asal dalam mengidentifikasi atau mengenali suatu kata itu termasuk dalam golongan isim, ya. Kalau akhirnya kasroten, fathaten atau dhammaten, atau bukan itu, bukan tanwin, tapi belakangnya alif lam, maka sudah bisa dipastikan bahwasanya kata ini adalah termasuk dalam golongan isim, ya. Itu. Mari kita cek terlebih dahulu apakah ada yang isim dalam kalimat ini. Kita lihat kata yang pertama, zahaba. Zahaba tidak memiliki fathate, tidak memiliki tanwin di ujungnya, juga tidak memiliki alif lam di belakangnya, ya. Maka dia belum termasuk golongan isim. Zaidun, Zaidun ujungnya tanwin, Zaidun dhammaten ujungnya, maka dia sudah pasti termasuk golongan isim, ya. Isim. Ila awalnya nggak ada alif lam, ujungnya juga tidak ada dhammaten atau tidak ada fathah, tidak ada tanwin, ya. Al-masjidi, ujungnya tidak ada tanwin, akan tetapi didahului di awalnya dengan alif lam, ada alif lamnya. Maka sudah pasti kalau dia ini juga isim. Maka dari sini kita bisa mengetahui dalam kalimat atau dalam jumlah zahaba Zaidun ilal masjidi, ada 4 kata di dalamnya dan 2 kata termasuk ke dalam golongan isim. Itu 2 cara asal dalam mengidentifikasi suatu kata tergolong isim atau bukan, ya. Adanya tanwin di ujung ataupun alif lam di awal kata, ya. Dan tanwin dengan alif lam tidak bisa bergabung. Ketika di ujungnya tanwin, pasti tidak ada alif lamnya di belakang. Nah, ketika di belakangnya alif lam, pasti di ujungnya tidak ada tanwin. Kira-kira begitu. Itu 2 yang asal. 2 kaidah asal mengidentifikasi suatu kata itu termasuk isim atau bukan. Ada 2 cara lagi ketika kita tidak mendapati ada tanwin atau alif lamnya. Ada 2 cara lagi untuk mengetahui kalimat ini isim atau bukan. Cara apa itu? Yang pertama adalah ketika ada suatu kata, lalu di setelahnya ada kata lain yang ujungnya itu kasroh, harokatnya ujung kata dari kalimat yang menyusulnya adalah kasroh, maka ini yang sebelumnya ini pasti isim, ya. Kalau dalam ilmu nahwu ini disebut dengan mudhaf ilaih. Saya contohkan agar lebih jelas. Saya hapus terlebih dahulu. Misalkan kataba Abdullahi ayatan, ya. Kataba Abdullahi ayatan. Kalau kita melihat kalimat Abdullah, ya, kalimat Abdullah
kita melihat di sini ada kata yang awalnya tidak ada alif lam, akhirnya tidak ada tanwin. Kalau kita pakai kaidah asal tadi, maka kita bisa menentukan kalau ini bukan isim. Ya. Tetapi ternyata ada cara lain untuk menentukan dia isim atau bukan. Caranya adalah melihat kalimat yang menyusulnya, kalimat yang setelahnya. Ya. Melihat kalimat yang setelahnya, yang bergabung dengannya. Ya. Namanya mudhaf ilaih. Kalau kalimat yang menyusulnya itu berharokat kasrah, Abdullahi, ya, Abdullahi, ini kata, Abdul kata, Allahi kata, maka kalau yang menyusul kalimat sebelumnya adalah kasrah dengan Abdullah, kita mau menentukan yang Abdulnya ini isim atau fi'il atau haraf. Nah, lalu kita ketemukan kalimat yang menyusulnya atau kata yang menyusulnya adalah Allahi, yang mana dia berharokat kasrah. Maka sudah bisa dipastikan bahwasanya yang ini kalimat yang sebelumnya atau yang disusul ini adalah isim. Ya, ini namanya mudhaf ilaih, tarkib idhofi. Ya, Abdullahi pasti ujungnya kasrah. Ini mudhafnya namanya udah itu. Itu cara selanjutnya. Ada cara lain juga, cara yang terakhir untuk lebih gampang dalam mengidentifikasi satu kata itu isim, fi'il atau harf. Untuk menggolongkannya kepada isim setelah yang cara-cara tadi adalah dengan melihat kata sebelumnya. Kalau tadi melihat kata setelahnya adalah kasroh, maka dia isim. Kalau sekarang melihat kata sebelumnya. Kalau kata sebelumnya adalah harfu jar, huruf jar itu contohnya seperti min, ila, an, ala. Nah, maka kalau sebelumnya huruf jar, maka yang setelahnya itu sudah bisa dipastikan isim. Karena huruf jar tidak mungkin ketemu dengan fi'il. Gitu. Saya beri contoh. Misalkan tadi Roja'a Zaidun minal Roja'a Zaidun min Makkah. Roja'a Zaidun min Makkah. Ya, tadi kalau Zaidun kan ada tanwin isim. Roja'a tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, maka dia bukan isim. Lalu kalau min, min tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, bukan isim. Ya. Lalu setelahnya ada Makkah. Tidak ada tanwin, tidak ada alif lam, setelahnya tidak ada kata lagi yang mana ujung kata yang menyusulnya adalah kasrah. Ya, tidak ada, langsung di Makkah. Lalu ini masuk apa? Apakah ini bukan isim? Ternyata dia isim. Kenapa? Bagaimana cara saya bisa mengenali ini isim atau bukan? Caranya adalah dengan melihat kata sebelumnya. Kata sebelumnya di sini adalah min, yang mana min itu termasuk dalam huruf jar. Nah, ini disebut huruf jar. Pembahasan huruf jar insya Allah nanti di depan akan kita bahas selanjutnya. Tapi yang perlu kita ketahui adalah bahwasanya ketika ada kata sebelumnya ada huruf jar, salah satunya adalah min atau ila atau ala atau an, maka setelahnya sudah pasti dia isim. Karena huruf jar tidak bisa bertemu kecuali dengan isim. Ya, apapun itu. Ini cara mengidentifikasi yang kedua. Ya. Adapun huruf jar jumlahnya ada 20.
Ini bisa dihafal. Ya, huruf jar harus dihafal, bukan bisa dihafal, tapi harus dihafal. Yang pertama adalah ba, min, ila, an, ala, fi, kaf, lam, wawul qasam. Wawul qasam itu wallahi. Ya. Ta'ul qasam ini seperti wawul qasam. Wallahi itu kan demi Allah artinya. Demi Allah. Tallahi, taknya itu tak huruf jar, tallahi. Dan mundu, robba, hatta, khala, inda, hasya, kai, mata, dan la'alla. Dan ada lagi huruf qasam juga dengan ba, billahi. Tadi sudah disebutkan ba juga. Ya, saya catat supaya bisa dihafal apa saja huruf qasam, apa saja huruf jar. Ini ingat-ingat ya, ini harus dihafal betul-betul. Yang pertama ba, al-ba'u. Contohnya nggak usah pakai contoh, ada banyak kok. Yang kedua min. Yang ketiga ila. Yang keempat an. Ila, ya. Ila alba, min, ila, an, ala, lalu fi fil masjidi, ya kan? Kalau ba billahi, kalau min jitu min Makkata, atau ila dhahabtu ila Makkata. Kalau misalkan an Jabir, kalau dihadiskan ada tuh an Jabir bin fulan an fulan radhiyallahu an. Lalu ala kutiba alaikum. Kalau fi wada'tul kitaba fil hakibah, al hakibah menjadi isim. Terus apa lagi? Habis fi ada al-kaf. Al-kaf maksudnya al-kaf ini huruf kaf, ya. Ka. Misalkan wajhuka munawwar kal qamar. Wajahmu sangat cerah, sangat indah, sangat terang bagaikan rembulan. Kafnya itu kal qamari. Lalu al-lam maksudnya al-lam huruf lam, ya. Hada kitabun li Zaidin, ini kitab punya Zaid, li Zaidin, lamnya itu huruf jar. Lalu wawul qasam ini namanya wawu sumpah. Orang Arab yang suka ngomong wallahi, ya, demi Allah, wallahi. Kalau Allah dalam Al-Qur'an misalkan wal asr, demi masa. Nah, wawunya ini wawul qasam namanya. Wawunya itu wallahi wal asr. Lalu selanjutnya adalah ta'ul qasam. Ta'ul qasam sama halnya dengan wawul qasam. Cuman dia menggantikan huruf wawu yaitu ta, gitu. Tallahi misalkan. Lalu ada mud. Mud ini menerangkan waktu. Lalu teman mud ada munzu. Sama aja, dia juga mundu. Nah, maka seluruhnya mundu sanaten, aku diam di sini sejak 2 tahun. Lalu apa lagi? Rubba ini berapa banyak? Rubba. Misalkan rubba rajulin karimin laqituhu. Rubba rajulin karimin laqituhu. Nah, sudah berapa banyak seorang laki-laki yang dermawan aku temui. Rubba rajulin. Rubba itu huruf jar, maka rajulinnya pasti isim. Lalu selanjutnya ada hatta.
Akaltur ragifat nisfihi. Ya. Aku makan roti sampai setengahnya, katanya. Nisfihi berarti jadi isim. Lalu khala. Ya. Ada khala. Lagi itu jama'atan khala Zaidin. Aku ketemu kelompok orang, aku ketemu orang banyak kecuali Zaid. Khala Zaidin maka pasti isim. Khala itu artinya kecuali. Ada lagi ada dan khala sama saja kecuali juga artinya. Ada juga hasya jadi juga kecuali. Lalu ada kai artinya agar. Ata'allamu kai, aku aliman, aku belajar supaya aku jadi orang alim. Kai aku aliman. Jangan, bukan kai untuk isim salah. Contohnya salah, jangan ikuti ya. Contohnya salah. Kai untuk isim nanti jadi KR jadi. Lalu mata. Ada mata, lalu selanjutnya adalah alat. Ya. Ini kedua puluh huruf ini adalah huruf jar. Ya. Kedua puluh huruf ini adalah huruf jar. Maka ketika ada kata yang didahului oleh semua huruf ini atau salah satu dari semua huruf ini, maka sudah pasti kata tersebut adalah isim. Dan ini mesti dihafal. Huruf ini mesti dihafal. Ya. Itu barangkali itu cara mengidentifikasi isim. Lalu step yang kedua adalah cara mengidentifikasi fiil. Bagaimana cara mengidentifikasi fiil? Bagaimana cara kita mengenali fiil? Cara mengenali fiil ya, untuk pemula gampang saja. Kalau tadi cara mengenali isim adalah dengan adanya alif lam dengan tanwin, ya. Maka cara mengenali fiil adalah sebaliknya. Yaitu kalau tidak ada tanwin, tidak ada alif lamnya, maka tanamkan dalam benak dulu bahwasanya itu adalah fiil, ya. Kalau tidak ada tanwin, tidak ada alif lamnya, oh ini pasti fiil. Seperti tadi kan, zahaba Zaidun ilal masjidi. Zahaba tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, maka oh ini fiil gitu. Karena nanti pokoknya tanamkan ini dulu. Untuk pemula tanamkan ini dulu. Karena mayoritas kata yang tidak ada alif lam, tidak ada tanwinnya adalah fiil. Ya, contohnya tadi doroba Zaidun, kataba Zaidun. Lalu misalkan itu kan kalau ada alif lam ada tanwinnya, ya. Kalau di situ ternyata di dalam satu kata, ya, teksnya itu tidak ada harokatnya. Seperti apa contohnya? Seperti kitab ini misalkan, ini kan kitab gundul, kitab kuning tidak ada harokatnya. Pasti kan tidak ada tanwinnya karena tanwin termasuk daripada syakal atau harokat. Lalu gimana cara kita mengidentifikasi atau mengenali kalau itu fiil atau bukan, ya, atau itu isim? Ya. Ada cara selanjutnya yaitu dengan melihat apa yang mengikuti kata tersebut. Kayak tadi kan kalau tadi mengenali isim dengan melihat yang mengikutinya yaitu huruf jar. Kalau ada huruf jar setelahnya maka bukan isim. Nah kalau sekarang beda. Kalau sekarang adalah dengan yang mengikutinya, sama dengan yang mengikutinya akan tetapi hurufnya yang berbeda. Kalau tadi huruf jar, kalau sekarang beda. Nah, yang pertama, kalau misalkan dalam satu kata didahului dengan kod, ya, ada kodnya, kata kod. Nah, contohnya apa? Qad aflahal mu'minun. Dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minun, sungguh telah beruntung orang yang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Ketika ada qad, kan qad aflaha al mu'minun. Qad aflaha. Ketika ada qad mendahului satu kata, jadi qad duluan baru ketemu kata selanjutnya, maka kata yang selanjutnya ini sudah pasti fi'il. Qad aflaha. Nah, aflaha ini pasti fi'il. Itu. Yang pertama dengan qad ya. Sebelumnya qad, setelahnya pasti fi'il.
Yang kedua ada saufa. 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 Ketika ada satu kata didahului dengan saufa, saufa duluan baru katanya tersebut, maka kata ini sudah pasti fi'il. Saufa. Contohnya apa? Contohnya dalam Al-Qur'an lagi. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Ya, apa itu Al-Hakumut ya? Nah, kalla saufa ta'lamun, saufa ta'lamun. Ketika saufa ketemu dengan yang setelahnya, atau saufa ketika kita mendapati kata saufa yang artinya adalah akan, tapi dengan waktu yang panjang, kalla. Sekali-kali janganlah begitu. Saufa ta'lamun, sungguhnya engkau akan mengetahuinya. Kalian akan mengetahuinya. Nah, saufa ini ketika ada kata saufa, maka kata yang datang setelahnya sudah pasti fi'il. Saufa ta'lamun, ta'lamun ini pasti fi'il. Saufa ya. Lalu setelahnya ada sin, sa saja. Ketika ada kata didahului sin atau sa, maka setelahnya sudah pasti fi'il. Contohnya apa? Saya dalam surat Al-Baqarah, sayaqulus sufaha'u minan nasi. Sayaqulus sufaha. Sayaqulus sufaha. Sayaqulu, sa yaqulu. Sa huruf sa sin yang artinya akan, sayaqulu, yaqulu berkata. Sayaqulu akan berkata. Yaqulu sudah pasti fi'il. Kenapa? Karena didahului dengan huruf sin ini. Sayaqulu. Itu sin ya. Ada berapa? Qad, saufa, dan sin atau sa. Lalu itu yang mendahuluinya atau ada kata sebelumnya. Nah, ini kata nempel setelahnya. Selanjutnya nih, cara mengidentifikasi selanjutnya kalau kata itu fi'il adalah kalau tadi sebelum kata tersebut, huruf-huruf sebelum kata tersebut, qad, saufa, dan sin. Kalau ini huruf-huruf setelah kata tersebut, atau yang menggandeng kata tersebut setelahnya, bukan sebelumnya. Apa? Kalau diakhiri misalkan dengan tak taknis, taknis, dari dengan tak taknis. Tak taknis itu contohnya apa? Siapa contoh? Banyak sekali. Saya kasih contoh misalkan zahabat Hindun ila suqi. Zahabat Hindun. Nih, tak tanis seperti ini. Zahabat, ini tak tanis nyambung dengan apa? Dengan kata lain. Ketika dia nyambung dengan kata lain dan tak tanis ada di ujung, ada di akhir, maka kata yang dia sambung ini atau yang sebelumnya adalah fi'il. Zahabat ini tak tanis, maka zahabatnya adalah fi'il. Digabung jadi zahabat. Ini namanya tak taknis. Ketika ada kata diakhiri dengan tak taknis, tak yang menunjukkan kepada gender perempuan, maka sudah pasti yang sebelumnya adalah fi'il. Zahabat. Gitu. Itu. Selanjutnya adalah ketika kata itu diakhiri dengan nun taukid. Kalau tadi diakhiri atau digandeng dengan tak taknis, kalau sekarang diakhirinya dengan apa? Nun taukid. Contohnya apa? Nun taukid. Contohnya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Contohnya nun taukid misalkan azhabanna ila Makkah. Azhabanna nih nun taukid.
Adhabanna. Nun taukid adalah huruf nun yang apa? Yang menunjukkan kepada taukid atau taukid itu penguatan atau persungguhan. Sungguh kalau diartikan dalam terjemahan misalkan itu akan berarti sungguh-sungguh. Ya. Nun taukid. Ketika ada kata setelahnya diganti dengan nun taukid atau ketika ada kata diakhiri dengan nun taukid, maka kata tersebut pasti fi'il. Contohnya apa? Alhabanna. Aku akan pergi. Sungguh aku akan pergi. Maka alhaba di sini pasti fi'il. Tuh, itu nun taukid. Ada selanjutnya yang terakhir adalah dengan apa? Ketika fi'il ketika satu kata diakhiri dengan domir marfu. Domir marfu. Nah, ini memang rada ribet tapi pahami saja dulu. Yang penting ketika kata diakhiri dengan domir marfu, maka sudah pasti kata tersebut adalah fi'il. Contohnya apa? Contoh lagi. Kumtu. Minal kursi. Kumtu minal kursi. Aku telah bangun daripada kursi. Nggak duduk lagi kan? Tadi kan duduk sekarang berdiri. Kumtu minal kursi. Aku telah bangun daripada kursi. Nah, tu ini tuknya ini namanya domir marfu. Nanti selanjutnya akan kita pahami dengan seksama dan lebih terperinci apa itu domir marfu. Yang perlu diketahui adalah ketika kata ujungnya diakhiri dengan domir marfu, maka kata tersebut sudah pasti apa? Fi'il. Kumnya ini, maka kumnya ini sudah pasti fi'il. Ya, itu. Ada kumtu, ada kumti, ada kumta. Tati itu domir marfu. Atau kumtunna, atau selanjutnya dan selanjutnya. Itu dia cara mengidentifikasi fi'il. Ingat-ingat, yang pertama ketika yang paling asas adalah ketika dia berharokat, maka cara mengetahuinya adalah tidak didahului dengan alif lam dan tidak diakhiri dengan tanwin. Ketika sudah tidak ada alif lam, tidak ada tanwin, maka mindset pertama kita harus mengatakan ini fi'il. Ya, untuk pemula ini fi'il. Lalu kalau tidak ada harokatnya seperti kitab kuning ini tadi, atau ini judulnya itu tidak ada harokatnya, maka caranya seperti apa? Caranya adalah mengetahui fi'il dengan ketika kata didahului dengan qad, sin atau saufa, maka kata yang setelahnya pasti fi'il. Atau diakhiri dengan ta ta'nis atau nun taukid atau domir marfu seperti yang telah dicontohkan, maka yang kata yang diakhiri itu atau sebelumnya adalah fi'il. Lanjut. Lalu bagaimana cara mengidentifikasi atau mengenali bagian kata yang terakhir? Tadi isim sudah, fi'il sudah, yang sekarang adalah haraf. Bagaimana cara kita mengenali haraf? Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain untuk mengenali haraf kecuali dengan menghafalnya. Tidak ada kata lain kecuali dengan menghafalnya. Karena jumlah haraf sangatlah sedikit. Jumlahnya kisaran 80 biji saja. 80 biji haraf. Ketika Anda sudah hafal 80 biji haraf tersebut, haraf min ila an ala ruba fil kaf, dan setelahnya sampai 80 biji, maka sudah bisa dipastikan yang keluar daripada 80 itu bukan haraf, imma isim, imma fi'il. Gitu. Udah. Itu barangkali cara mengetahuinya, mengidentifikasi isim, fi'il dan huruf.